Baik, setelah pada segmen sebelumnya kita membicarakan mengenai sejarah awal mikrobiologi makanan, maka pada segmen ini kita akan membahas mengenai status perkembangan mikrobiologi makanan saat ini. Saat ini, studi untuk memahami hubungan dan kepentingan mikroba, terutama bakteri patogenik di dalam makanan terus berjalan. Metode-metode spesifik terus dikembangkan untuk isolasi dan identifikasinya. Pentingnya sanitasi dalam handling makanan untuk mereduksi kontaminasi mikroba juga telah lebih dipahami. Metode-metode spesifik dikembangkan untuk mencegah pertumbuhan ataupun membunuh mikroba penyebab kerusakan pada makanan dan mikroba penyebab foodborne disease. Selain itu, minat yang luas juga timbul untuk mengisolasi bakteri menguntungkan yang berasosiasi dengan pembuatan makanan fermentasi. Perkembangan keilmuan fisiologi, biokimia, kemudian interaksi mikroba dengan lingkungan makanan, genetik maupun imunologi membuka banyak wawasan baru dalam mikrobiologi makanan. Berikut ini kita akan coba lihat current status dari perkembangan mikrobiologi makanan. Kita lihat dalam 3 kelompok besar pembahasan. Yang pertama adalah foodborne disease, yang kedua tentang kerusakan makanan, dan yang ketiga adalah dari aspek makanan fermentasi. Mikroba patogen itu dapat mengkontaminasi makanan pada berbagai tahapan pengolahan makanan, mulai dari bahan makanan tersebut dihasilkan, misalnya dari sejak sayuran ditanam atau hewan ternak diproduksi, begitu ya, sampai kemudian siap dikonsumsi. Makanan yang berasal dari sumber hewani memiliki probabilitas yang lebih tinggi dalam menyebabkan foodborne disease dibandingkan makanan dari sumber-sumber tanaman. Mengapa demikian? Coba didiskusikan bersama teman-teman apa yang menyebabkan fenomena seperti ini. Coba dihubungkan dengan jenis dan kondisi lingkungan mikroba yang mungkin mengkontaminasi tanaman dan hewan. Saat ini, outbreaks dari foodborne disease maupun munculnya patogen baru itu cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya produksi makanan secara massal, dan kemudian adanya teknologi-teknologi baru dalam pemrosesan dan penyimpanan makanan. Hal ini mengarah kepada produksi makanan dalam skala besar, dan dengan teknologi-teknologi baru dalam pemrosesannya, umumnya melibatkan otomatisasi pada satu atau lebih dari tahapan produksinya, dan juga melibatkan lebih banyak orang, begitu ya, sehingga memperbesar risiko terjadinya kontaminasi. Kemudian perubahan pada pola konsumsi makanan itu juga bisa meningkatkan probabilitas terjadinya foodborne disease. Saat ini tingkat konsumsi makanan awetan seperti frozen food atau processed food itu semakin lama semakin meningkat. Dan untuk makanan-makanan semacam ini, cara penyimpanan makanan yang tepat menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi umur simpan makanan. Jadi cara penyimpanan dan konsumsi yang tidak tepat itu dapat meningkatkan probabilitas terjadinya foodborne disease. Peningkatan makanan impor dari negara lain itu juga memperbesar kemungkinan peningkatan foodborne disease atau patogen yang baru, begitu ya. Sehingga beberapa negara menerapkan peraturan yang sangat ketat terkait hal ini. Misalnya, turis tidak diperkenankan membawa makanan masuk ke dalam negara tersebut, begitu ya. Atau import bahan mentah yang cukup strict aturannya untuk menghindari adanya outbreaks dari foodborne disease. Nah, di sini dapat dilihat current status dari topik foodborne disease gitu ya. Jadi apa saja yang sekarang dikembangkan terkait dengan masalah foodborne disease. Pertama adalah metode untuk mendeteksi emerging foodborne pathogenic bacteria dari contaminated foods begitu ya. Jadi metode yang lebih cepat, metode yang lebih teliti itu terus-menerus dikembangkan. Kemudian juga aplikasi dari teknik-teknik biologi molekuler
bahkan teknik-teknik yang terkait dengan nanoteknologi untuk deteksi secara cepat dari patogenik bakteria di dalam makanan dan lingkungan itu juga terus dikembangkan. Selain itu, orang juga tertarik untuk melihat deteksi dan metode-metode untuk mengontrol foodborne patogenik yang berasal dari virus. Jadi kalau sebelum-sebelum ini biasanya patogenik foodborne microbes itu yang lebih banyak diteliti dari kelompok bakteri dan jamur. Sekarang terkait dengan foodborne pathogenic virus juga mulai mendapat perhatian yang cukup besar. Selain itu, prion, begitu ya, hal-hal yang kita ketahui tentang prion dan bagaimana potensial transmisi dari makanan yang mengandung prion itu juga menjadi perhatian. Jadi misalnya saja contoh makanan yang mungkin mengandung prion itu misalnya adalah daging sapi yang diperoleh dari misalnya sapi yang tidak sehat yang mengandung prion gitu ya, yang sakit. Nah, itu bagaimana transmisinya ke manusia. Itu juga menjadi perhatian pada pembahasan yang dilakukan atau penelitian terkait foodborne disease.